Halo bobotoh sealam dunia. Malam itu terasa seperti roller coaster emosi. Dari menit awal sampai detik terakhir, tensi tidak pernah turun. Persib yang digadang-gadang akan meraih poin penuh, malah harus tersungkur dengan cara paling menyakitkan. Gol di menit 90 memberi harapan, tapi satu kesalahan fatal di injury time langsung menghancurkan segalanya. Sebuah drama yang bikin dada sesak, bikin bobotoh tidak bersemangat untuk bekerja, bahkan tidak bersemangat untuk tidur. Dan sekaligus jadi pelajaran besar bahwa dalam sepak bola, lengah satu detik saja bisa mengubah segalanya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Persib Bandung bisa kalah dengan cara yang begitu menyakitkan? Kemenangan yang sudah di ujung tangan hilang seketika, dan euforia berubah menjadi keheningan, dari sorakan menjadi kekecewaan. Pertandingan ini bukan sekedar soal kalah ataupun menang. Ini tentang bagaimana satu detik bisa meruntuhkan semua kerja keras. Untuk bobotoh salam dunia, dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, karena One Night Sport akan membahas tuntas semua drama ini. Dari mulai cedera, gol, blunder, hingga cibiran pedas di luar lapangan, semuanya akan kita kupas habis. Dan jangan kemana-mana, mari kita kupas tuntas di video ini. Pukulan pertama Maung Bandung datang sebelum peluit babak pertama usai. Beckham Putra, salah satu pemain yang paling konsisten dan paling berpengaruh di musim ini, harus ditarik keluar. Ia menjadi korban tackle keras saat Persib Bandung sedang melakukan serangan balik cepat. Beckham langsung terkapar, memegangi hamstringnya dengan wajah kesakitan. Bobotoh di tribun dan penonton di rumah langsung terdiam. Cedera ini bukan sekedar kehilangan pemain, tapi kehilangan roh permainan. Beckham Putra adalah tipe gelandang yang tidak hanya rajin bergerak, tapi juga mempunyai visi. Ia sering menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan, mengatur tempo, sekaligus memecah kebuntuan dengan kreativitasnya. Di banyak laga sebelumnya, hampir selalu ada jejak kontribusi dari sosok Beckham Putra, baik itu assist, build up serangan, atau sekedar pressing ketat yang bisa menghidupkan energi buat tim. Saat ia harus keluar lebih cepat, terlihat jelas wajah Bojan Hodak sangat berubah. Ia sangat tahu kehilangan Beckham Putra akan mempengaruhi rencana besar di babak kedua. Masuknya pemain pengganti memang menutup lubang, tapi tidak pernah bisa benar-benar menggantikan peran vital Beckham Putra. Dari sinilah bisa dikatakan arah permainan Persib mulai goyah. Serangan yang tadinya terorganisir mulai kehilangan ritme, kecepatan transisi tidak lagi sama, dan kreativitas serangan menurun drastis. Hingga mau gak mau, Maung Bandung harus mengandalkan bola atas. Cederanya Beckham Putra di momen krusial ini terasa seperti alarm bahwa malam itu bukan malam yang ramah bagi Maung Bandung. Ditambah agresifnya para pemain Persijap Jepara yang terus-menerus sampai menit akhir. Seakan-akan cobaan belum cukup. Persib Bandung sebenarnya sempat membuka keunggulan di menit 16 lewat William Barros. Dan tentu saja itu asis dari Beckham Putra lewat kecerdikannya menempatkan posisi. Gol yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan sayangnya dianulir. Beckham Putra yang sebelumnya memberikan umpan dinilai berada dalam posisi offside. Momen ini sangat menentukan. Jika gol itu sah, Persib Bandung akan bermain lebih percaya diri. Persijap mungkin akan kehilangan fokus. Tapi dengan dianulirnya gol itu, sebaliknya yang akan terjadi, mental Persib akan sedikit goyah. Frustasi mulai terasa dan Persijap justru semakin percaya diri untuk melawan. Kadang, satu keputusan wasit bisa mengubah alur cerita. Dan malam itu, gol offside inilah yang menjadi titik awal pertama drama panjang ini. Lalu datanglah tamparan keras dari tim tuan rumah. Carlos Pranka, striker asing yang memang dikenal berbahaya, berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Persib Bandung dari sisi kanan. Pertahanan Maung Bandung telat menutup ruang, koordinasi buyar, dan Pranka melepaskan tembakan keras yang tidak mampu diantisipasi oleh Teja Paku Alam. Gol ini adalah simbol bahwa Persijap tidak datang untuk bertahan saja. Mereka datang dengan strategi jelas, disiplin, menunggu celah, dan menghukum setiap kesalahan. Persib sangat terkejut, bobotoh terdiam, dan Persijap justru semakin percaya diri. Namun, Persib Bandung masih mempunyai nyali. Di babak kedua, ketika tensi semakin menurun, sebuah momen krusial hadir. Persib mendapatkan hadiah penalti, dan William Barros maju sebagai eksekutor. Dengan penuh ketenangan, Barros melepaskan tendangan yang tidak mampu dijangkau oleh kiper. Stadion bergemuruh, bobotoh bersorak, dan pemain Persib pun berlari penuh euforia. Skor pun akhirnya imbang, dan semua yakin inilah titik balik. Emosi kembali naik, semangat kembali menyala. Maung Bandung diambang comeback besar.
Tapi siapa sangka, justru disitulah petaka besar sesungguhnya datang. Tepatnya di injury time, semua orang menunggu peluit panjang. Skor imbang dianggap sudah cukup. Bobotoh mulai pasrah. Pemain Persib mulai melambatkan tempo. Tapi sepak bola tidak pernah bisa diprediksi. Justru di detik-detik paling menentukan, fokus Maung Bandung sangat buyar. Persijap melancarkan serangan cepat dari transisi kanan. Bola panjang dilepaskan. Pemain Maung Bandung yang seharusnya sigap malah terlambat menutup ruang. Dan disinilah tragedi itu terjadi. Hen Herdiana, bek kanan yang seharusnya menjadi tembok terakhir di sisi flank, terlihat kehilangan konsentrasi. Ia gagal membaca pergerakan lawan, telat menutup, bahkan sempat salah posisi. Celah sekecil itu langsung dimanfaatkan oleh Subdi Abdallah yang tanpa pengawalan berhasil menyambar bola dan mengentarkan gawang Teja Paku Alam lagi. Gol itu membuat stadion meledak. Pemain Persijap merayakan dengan penuh gairah. Sementara Maung Bandung langsung tertunduk lesu dan di bangku cadangan, ekspresi Bojan Hodak benar-benar menggambarkan kekecewaan yang sangat mendalam. Namun drama terhenti di atas lapangan. Di luar sana, khususnya di media sosial, blunder Hen menjadi bahan perbincangan panas. Bobotoh ramai-ramai meluapkan kekecewaannya sebagai bahan melontarkan kritik keras yang langsung menyorot performa Hen. Banyak yang menyebut gol ini lahir bukan karena kehebatan lawan, tapi karena kecerobohan kita sendiri. Blunder ini sangat jelas menegaskan suatu hal. Di level kompetisi setinggi ini, 1 detik saja kehilangan fokus bisa meruntuhkan seluruh kerja keras tim selama 90 menit. Dan sayangnya, Hen harus menjadi aktor utama dalam tragedi yang akan lama diingat Bobotoh. Setelah peluit panjang berbunyi, wajah Bojan Hodak tampak muram. Dalam konferensi pers usai laga, ia tidak menahan emosinya. Ia berkata dengan tegas, "Jika kalian ingin menang, hal itu tidak bisa dibiarkan. Gol kedua sangat bodoh. Setiap kita membuat gol, tidak ada kalimat yang bisa menjelaskan betapa bodohnya proses gol kedua." Ucapan ini sangat menggambarkan betapa kecewanya seorang Bojan Hodak terhadap kinerja anak asuhnya. Menurutnya, Persib terlalu banyak melakukan kesalahan elementer sepanjang laga, baik saat menyerang maupun bertahan. Maung Bandung sangat terlihat rapuh. Di tengah kritik keras itu, Bojan Hodak tetap respek memberikan pujian kepada Persijap Jepara. Ia mengakui tuan rumah tampil disiplin, penuh semangat, dan memang layak meraih 3 poin. Bahkan ia tidak ragu menyebut atmosfer Stadion Bumi Kartini luar biasa, serta jalannya pertandingan benar-benar memberi pelajaran berharga bagi Maung Bandung. Tapi di balik semua itu, ada hal yang lebih besar mengintai, kompetisi Asia atau ACL tuh. Bojan Hodak tahu, laga di level internasional akan jauh lebih keras, tempo lebih tinggi, dan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan fatal. Blunder-blunder seperti yang terjadi malam ini jelas tidak boleh terulang jika Maung Bandung ingin bersaing di kancah Asia. Pesannya sangat jelas, tim harus cepat beradaptasi, memperbaiki mental, dan meninggalkan kebiasaan ceroboh. Karena di kompetisi Asia, tidak ada ruang kesalahan bodoh. Kekalahan dari Persijap ini seakan-akan menjadi alarm keras bagi Maung Bandung, bahwa jika mereka ingin melangkah jauh, mentalitas dan konsisten harus segera dibenahi. Jadi, pertandingan ini sangat meninggalkan banyak cerita pahit. Beckham Putra cedera, gol offside yang merampas momentum, blunder Hen yang menjadi bumerang, hingga komentar keras Bojan Hodak yang menampar realita. Semua itu terangkai menjadi malam penuh drama yang harus diingat sebagai pelajaran besar. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana Persib Bandung bisa bangkit? Apakah mereka akan belajar dari kesalahan ini? Atau justru terpuruk semakin dalam? Menurut kalian, faktor apa yang paling menentukan kekalahan ini? Apakah cedera Beckham, gol offside, atau blunder Hen di injury time? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Bobotoh Salam Dunya, karena suara kalian adalah perjalanan penting tim ini. Jangan lupa share video ini biar semakin banyak Bobotoh Salam Dunya ikut berdiskusi. Dan tentu saja, dukungan kalian adalah bensin untuk channel ini terus menyajikan analisis terbaik. Ingat, sepak bola itu selalu punya drama, selalu punya cerita, dan kita akan selalu ada di sini untuk membahasnya, membedahnya, dan menikmatinya bersama-sama. Jadi tetap dukung, tetap semangat, karena bagaimanapun juga Maung Bandung akan selalu punya cara untuk kembali menggaung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan video ini ke Bobotoh Salam Dunya. Atur nuhun sudah menonton video ini.